Utama mari kita tidak lupa menjadikan puja dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang atas izin dan karunia-Nya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu muka walaupun tidak secara face to face, bisa secara virtual. Moga-moga ini tidak mengurangi antusias kita dalam rangka kita sharing, untuk saling memberikan motivasi, untuk saling mengingatkan agar kita bisa tetap survival. Apalagi bagi adik-adik yang mau wisuda, yang masa-masa akhir penyelesaian studi di Universitas Petra pada khususnya. Karena optimisme itu menjadi poin tersendiri dalam rangka kita melangkahkan kaki di dalam aktivitas-aktivitas kita di masa yang akan datang. Sekali lagi, kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan dari manajemen Petra, utamanya dari Petra Career Center melalui Bu Lisa yang menggagas pertemuan webinar ini dalam rangka memberikan motivasi, wawasan agar mahasiswa-mahasiswa Petra pada umumnya dan yang mau lulus pada khususnya itu memiliki optimisme, memiliki semangat, semakin cepat semakin baik dalam menyelesaikan studi. Jangan malah karena nanti lulus juga nganggur, mendingan nggak usah jadi penganggur dulu, lulusnya ditunda dulu aja. Biar nanti statusnya masih tetap status mahasiswa, bukan status pengangguran gitu. Nah, moga-moga ini tidak mengarah ke sana. Jadi adik-adik sekalian yang saya hormati, kami di Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tugas tanggung jawab. Sebenarnya sederhana tugas kementerian ini, Naker ini. Pertama, bagaimana orang yang belum bekerja bisa bekerja, atau orang yang nganggur bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, bagaimana orang yang sudah bekerja bisa tetap bekerja, dan dengan bekerja itu dia bisa hidup layak, bisa sejahtera. Itu adalah misi utama dari Kementerian Ketenagakerjaan. Yang pertama, misalnya dari sisi bagaimana orang yang belum bekerja bisa bekerja. Lah, ini kami di Kementerian Ketenagakerjaan memiliki Direktorat Jenderal yang kita sebut Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Itulah Direktorat Jenderal yang ada di bawah koordinasi saya, walaupun posisi kami adalah masih pelaksana tugas. Tugasnya adalah bagaimana menampung pencari kerja, menghimpun para pencari kerja, termasuk nanti ada lulusan Petra, agar nanti bisa disalurkan, bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam hal nanti ternyata antara supply, kualifikasi supply, dengan kualifikasi demand itu tidak matching, yang sering kita dengar link and match itu, artinya mismatch, mislink dan mismatch gitu. Konon angkanya antara yang dibutuhkan dunia kerja dengan yang ditawarkan oleh pencari kerja itu simpangannya atau deviasinya sampai 63%, Ibu. Lah, karena apa? Karena kadang orang memandang nggak sesuai dengan ijazah itu maka atau menjadi langsung resisten. Waduh, nggak cocok ijazahnya, nggak cocok prodinya, nggak cocok jurusannya. Padahal kurikulum jelek-jelek, saya ini juga dulu S1-nya di FKIP, Pengembangan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Nah, jadi kurikulum itu hanya instrumen saja. Kurikulum bukan tujuan. Untuk mengasah hidden kurikulum, untuk mengasah soft skill dari anak-anak kita, mahasiswa kita. Sehingga ketika nanti selesai, tidak lagi terpaku pada, sesuai nggak dengan ijazah saya atau sesuai dengan jurusan saya. Tapi
ini pasti tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa sekonyong-konyong anak-anak kita atau adik-adik kita itu siap menghadapi tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kejuruan atau program studi. Nah, di samping juga kita harus mengingatkan teman-teman pengguna atau dunia usaha, dunia industri agar tidak terlalu sempit memandang bahwa kompetensi itu atau relevansi pendidikan menjadi yang utama dalam rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru. Itu ketika nanti ternyata ada mislink mismatch, di Naker kita memiliki balai latihan kerja. Balai latihan kerja sebagai salah satu dari sistem pendidikan nasional, yaitu melalui pendidikan non formal atau pelatihan vokasi. Tugas utamanya adalah menjadi bridging, menjembatani. Ya, posisinya bisa sebagai suplemen, bisa menjadi komplement, bahkan menjadi substitusi dari mengatasi kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jadi ada yang memang harus banting setir total jenderal, berubah dari prodi lama ke jabatan baru. Itulah perlu adanya retraining. Itulah perlu adanya reskilling atau substitusi tadi, mengganti. Tapi ada juga yang cukup sebagai suplemen atau bahkan mungkin sekedar komplement agar aksesibilitas dari pencari kerja bisa masuk pasar kerja dengan adanya training tadi. Jadi poinnya kami di kementerian memiliki perhatian yang penuh. Kemudian saya ingin sampaikan juga di awal ini adalah ketika kami data ketenagakerjaan kita, bolehlah kalau disebut, dicoba halaman ketiga kalau boleh ditampilkan. Potret ketenagakerjaan kita dari sana atau dari sana? Dari sana ya. Jadi Bu Fani minta bantu paparan saya di halaman 3 menyangkut dengan potret ketenagakerjaan. Jadi concern dari Kementerian Ketenagakerjaan itu sebenarnya hanya fokusnya pada angkatan kerja, bukan penduduk. Bukan penduduk dalam arti luas. Kalau penduduk kita kan data terakhir lebih kurang kan 267 juta penduduk Indonesia. Fokus Kementerian Ketenagakerjaan adalah angkatan kerja. Siapa angkatan kerja? Angkatan kerja adalah mereka yang sudah bekerja dan yang nganggur atau aktif mencari pekerjaan. Data kita, data dari BPS terakhir Februari 2020, kita memiliki angkatan kerja kita sejumlah hampir 138 juta. Persisnya, Sakernas Agustus 2019 adalah 137,91 juta. Nah, itu terbagi menjadi 2, yang bekerja dan yang nganggur. Yang bekerja adalah lebih kurang 131 juta. Sedangkan yang nganggur posisi Februari 2020 adalah 6,88 juta. Nah, jadi fokus dari Kementerian Ketenagakerjaan adalah pada angkatan kerja. Karena ada yang di luar angkatan kerja. Mahasiswa sebenarnya bukan bagian dari binaan atau tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kenapa saya antusias untuk bergabung di webinar ini? Karena kami ingin bermain di hulu, gitu. Katakanlah tadi penganggur, karena mahasiswa tidak termasuk kategori angkatan kerja. Nah, jadi ketika nanti calon pencari kerja atau mahasiswa yang akan lulus itu
dari awal sudah sebelum masuk ke pasar kerja sudah mengetahui tentang situasi ketenagakerjaan, mereka kita harapkan akan lebih pede, lebih percaya diri menatap masa depan. Nah, ini penting agar nanti kita anak-anak kita tidak galau menghadapi wisuda. Ya. Kemudian itu yang bekerja 131, yang nganggur posisinya tadi 6,88. Dari yang bekerja sekarang. Dari yang bekerja itu potretnya ternyata mayoritas jadi 57% lebih kurang ya. 57% itu 50 persisnya 56,82% itu berpendidikan SMP ke bawah. Ya, SMP ke bawah. Faktanya lama pendidikan atau lama belajar anak-anak kita Republik rata-rata nasional itu baru 7,9 bulan. Mohon maaf bukan 7, 8,9 bulan. Artinya wajib belajar 9 tahun, yang 6+3 itu juga belum khatam. Belum semua warga kita Indonesia itu lulus SMP. Nah, jadi baru 8 tahun 9 bulan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi yang nganggur. Dari sisi yang nganggur, ini bagi audiens, paparan saya bisa dilihatin ya? Terlihat ya? Terlihat. Ya, dari yang nganggur itu ternyata didominasi oleh yang dari 6,88 juta itu didominasi oleh lulusan SMK, sekolah menengah kejuruan. Kemudian diikuti dengan SMA, sekolah menengah atas, dan diikuti lagi berikutnya di diploma, politeknik. Nah, ini mohon maaf harus kita sampaikan ini agak ironi. Karena dari awal sekolah ini utamanya SMK dan politeknik harusnya adalah pendidikan terminal. Jadi setelah selesai kuliah atau sekolah diharapkan mereka langsung bekerja. Tapi faktanya ini menjadi penganggur. Nah, ini tantangan kita. Kalau dari sisi prosentase ya, ini kan tingkat pengangguran terbuka kita itu 4,99%. Artinya membacanya adalah dari 100 angkatan kerja yang tadi jumlahnya ada 138 juta tadi, ada 5 orang yang nganggur lebih kurang. Jadi dari 100 orang angkatan kerja ketika dikumpulin gitu, yang bekerja dan yang nganggur ada 5 orang, 4,99 orang atau 5 orang itu masih nganggur. Itu kalau kita membaca yang dimaksud dengan tingkat pengangguran terbuka. Tantangan kita adalah tadi kemudian dari sisi usaha yang bekerja tadi. Dari 131 orang yang juta yang bekerja di Indonesia, ternyata masih didominasi oleh sektor informal. Yang jumlahnya 56,50% atau kalau angka absolutnya adalah lebih kurang 74-75 juta. Sedangkan sisanya lebih kurang 57 juta atau 43,50% adalah bekerja di formal. Bekerja di formal yang kita maksud adalah bekerja dalam hubungan kerja. Jadi ada pekerjaan formal, ada semacam kontrak dan lain sebagainya. Jadi pada pekerjaan formal itu belum menjadi dominan. Itulah tadi pentingnya dari awal kepada mahasiswa dikenalkan tentang situasi ketenagakerjaan seperti ini. Apalagi di dunia pasar kerja juga sudah ada perubahan yang signifikan terkait dengan status pekerjaan, kemudian hubungan industrialnya itu sendiri. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman atau adik-adik kita yang mau lulus wisuda, dan sekaligus ini harus menjadi concern dari Bapak Ibu para dosen termasuk pengelola lembaga pendidikan agar tanggung jawab awal bahwa
mendidik dan meluluskan, tapi sekaligus juga menyalurkan alumninya sehingga mendapatkan pekerjaan. Maka posisi Petra Career Center menjadi sangat strategis untuk sejak dini melakukan bimbingan penyuluhan jabatan. Ya, bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada calon alumni agar nanti dia tetap optimis, tidak salah arah pada saat lepas atau selesai kuliah. Itu posisi sebelum pandemi, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian saya hormati, karena ini data per Februari 2020. Sedangkan setelah pandemi itu kita memiliki data tentang permasalahan ketenagakerjaan karena di mulai Maret, yaitu terasa kita mulai Maret setelah ada diumumkan ternyata di Indonesia ada COVID. Maka terjadi korban PHK atau dirumahkan lebih kurang 3 juta. Ya, jadi ibaratnya 3 juta ditambah lagi dengan yang tadi 6,8, udah 9 juta, hampir 9 juta. Ini baru catatan 3 juta ini adalah data dari Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS. Jadi bisa jadi masih lebih banyak lagi. Karena Indonesia termasuk masih pada malas untuk melaporkan kalau dia nganggur. Melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota Provinsi kalau dia butuh pekerjaan atau di PHK. Ini tantangan kita. Saya ingin adik-adik nanti calon alumni Petra selesai di wisuda besok paginya datang ke Dinas Ketenagakerjaan setempat di masing-masing. Sesuai alamat masing-masing untuk melaporkan diri saya sebagai job seeker, saya sebagai pencari kerja. Nanti di sana akan diterima oleh petugas antar kerja atau fungsional pengantar kerja untuk dilakukan bimbingan penyuluhan jabatan. Apakah akan bisa langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang juga datang ke Dinas Ketenagakerjaan yang butuh karyawan, atau direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan, baik itu di BLK atau di lembaga-lembaga pelatihan. Sehingga nanti fungsi bridging, fungsi jembatan bagi adik-adik yang membutuhkan pekerjaan bisa dipenuhi. Demikian juga kalau misalnya ada program-program untuk perluasan kesempatan kerja atau kewirausahaan. Nah ini silahkan nanti adik-adik semua calon wisudawan atau setelah lulus nanti melaporkan mendaftarkan diri. Sehingga nanti akan didata secara nasional dari kabupaten kota seluruh Indonesia sehingga kami memiliki database tentang job seeker. Demikian juga kita harapkan bagi kawan-kawan perusahaan untuk juga melaporkan ketika membutuhkan karyawan. Kurang pas sedikitnya. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan di halaman 5 misalnya, terkait dengan situasi ketenagakerjaan sebagai dampak COVID-19, itu yang parah gitu ya, mohon maaf yang saya menggunakan istilah parah terdampak pariwisata. Sektor pariwisata dengan segala aktivitas pendukungnya, entah itu di kulinernya, restorannya, transportasi, travel, dan lain sebagainya. Kemudian di sektor perdagangan. Kemudian juga di manufaktur, bahkan termasuk di pertanian. Jadi ini harus kita hadapi dengan positive thinking. Memang ini 2020 ini bolehlah ini menjadi satu puncak dari disruption gitu. Kan ada kemarin kita sejujurnya dengan adanya revolusi industri 4.0 itu kan kita bangsa kita bahkan masyarakat kita belum siap dikatakan begitu. Kaget dengan adanya digitalisasi. Kita tidak lagi menggunakan uang cash pada saat bayar tol.
di mana petugas-petugas di gerbang tol digantikan dari orang menjadi hanya mesin. Bagaimana petugas di gerbang tol itu untuk dialihkan atau disalurkan ke tempat lain. Demikian juga di perbankan kita sudah tidak perlu lagi untuk ngambil uang harus ke teller. Untuk ngirim uang tidak harus ke kantor pos, tidak harus ke teller, dan lain sebagainya. Ini semua kita khawatir dengan adanya revolusi industri 4.0. Tiba-tiba didatangin sama coronavirus. Tambah ambyar gitu kalau saya. Jadi tambah ambyar gitu terkait dengan situasi ketenagakerjaan. Memang urusan ketenagakerjaan, urusan pengangguran ini urusan hilir, Bu Lisa, urusan akibat. Ya, jadi besarnya angka pengangguran yang ditanggung oleh Kementerian Ketenagakerjaan akibat. Karena tadi mismatch-nya dunia pendidikan dengan dunia kerja. Yang aturan harusnya setelah SMK itu langsung mendapatkan pekerjaan, ternyatanya tidak bisa masuk. Akhirnya kan nganggur, itu urusannya naker, ada BLK. Nah, demikian juga ketika ini ada pandemik ini, perusahaan tidak bisa beroperasi, harus merumahkan, bahkan melakukan PHK, nganggur, urusannya naker lagi kan gitu. Jadi urusan akibat gitu. Karena itu kita harus mengajak stakeholder, baik itu dari lembaga pendidikan, pencetak tenaga kerja, calon tenaga kerja, maupun dari pengguna untuk bisa ada komunikasi. Nah, ini kita lanjut misalnya di poin 7, halaman 7. Di halaman 7 menyangkut dengan strategi bagaimana penanganan COVID-19. Ini kita sudah mencoba selalu berkomunikasi di Jakarta agar nanti penyelesaian COVID-19 ini tidak dilepaskan, tapi harus kita skenariokan pengendaliannya. Ya. Jadi ada berbagai aktivitas atau strategi dalam rangka penanganan COVID ini agar utamanya dunia usaha bisa survival menghadapi ini. Adik-adik sekalian yang saya hormati dan Bapak Ibu pengasuh Petra, saya sering menyampaikan kalau nggak salah di minggu lalu ketika briefing sama Bu Fani, tugas perguruan tinggi atau lembaga pendidikan adalah menurut saya kalau boleh disederhanakan cukuplah 3C ini. C yang pertama adalah make competent. C yang kedua make confident. Nah, ini termasuk tugas Bu Lisa di Career Center untuk membuat mahasiswanya confident. Kemudian yang terakhir yang juga penting dalam konteks Career Center ini adalah connected. Nah, bagaimana mahasiswa dibekali dengan berbagai ilmu pengalaman baik itu kurikuler maupun co-kurikuler bahkan ekstrakurikuler agar kompeten. Kompeten itu bukan hanya dari sisi kognitifnya atau pengetahuannya, tapi keterampilannya dan juga yang jauh lebih penting adalah attitude-nya, soft skill-nya, mentalnya. Itu kompetensi. Yang kedua, confident. Nah, jadi bagaimana saya yakin mungkin di Petra juga ada, kalau zaman dulu ada, kalau di sekolah kan ada BK, bimbingan konseling. Jadi di sana difasilitasi karir tadi agar paling tidak bimbingan kesulitan belajar. Karena banyak anak-anak kita, mahasiswa kita yang nggak ngerti caranya belajar. Cara belajar yang efektif aja nggak ngerti gitu. Jadi belajar kan pasti bukan hanya sekedar membaca. Ya bukan sekedar membaca, kemudian ketika ujian memindahkan dari apa yang ditahu, dipindahkan ke dalam jawaban. Tapi belajar adalah lebih dari itu, ada behavioral change, ada perubahan tingkah laku, perilaku, kognitifnya, afektifnya maupun psikomotoriknya. Jadi confident, termasuk juga materi-materi atau kegiatan-kegiatan soft skill. Sekarang kan dari dikti, dari dunia pendidikan juga mensyaratkan di samping ada
ijazah gitu, anak-anak kita, alumni kita diberikan ijazah, juga diberikan suplemen soft skill-nya, catatan yang terkait dengan psikologisnya. Itu C yang kedua, confident. C yang ketiga adalah connected. Nah, peran dari Career Center di Petra pada khususnya itu bisa bagaimana mengoneksikan, menghubungkan antara alumni dengan dunia kerja. Jadi ini penting karena sekarang posisinya siapa yang menjadi pemenang adalah yang menguasai informasi, yang tahu informasi. Informasi itu dalam hal ini kalau mahasiswa lowongan pekerjaan, termasuk juga bagi perusahaan potensi talenta alumni dari Petra itu harus dipublikasikan, itu harus diinfokan kepada dunia kerja. Sehingga nanti dunia kerja ketika mau mencari karyawan, calon karyawan tidak perlu harus masang iklan. Tapi cukup datang ke pabrik-pabriknya calon tenaga kerja dari kampus-kampus. Sehingga ada istilahnya perusahaan datang ke kampus untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan lain sebagainya. Itulah fasilitasi, itulah mengonektingkan, connected. Jadi fasilitas di Petra saya harapkan juga tadi ada hal-hal yang untuk mengonektingkan, menghubungkan antara supply dan demand. Itu luar biasa. Itulah dan ini kan konon dalam penilaian kualitas pendidikan tinggi kan juga menjadi salah satu ukuran seberapa alumni itu bisa tadi terserap gitu. Kalau boleh saya lanjut ke halaman yang saya lompat ke halaman 10 lah. Ke halaman 10 nanti mungkin secara soft file atau hard copy dari paparan saya nanti bisa di-share, terbuka, silahkan dipelajari agar nanti menumbuhkan kembali ke optimisme dari pengajar, tenaga edukatif maupun mahasiswa wisudawan. Jadi kami di Kementerian Ketenagakerjaan mengantisipasi revolusi industri 4.0 maupun pandemi, melakukan kegiatan-kegiatan pertama misalnya masifikasi pelatihan vokasi. Balai-balai pelatihan kerja, baik itu milik kementerian, milik pemerintah provinsi, kabupaten, lembaga pelatihan swasta maupun perusahaan, kita dorong untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihannya tadi substansinya bisa initial training yang sifatnya basic, bisa retraining untuk yang alih profesi maupun yang upskilling untuk yang meningkatkan kompetensi. Kemudian juga kita memfasilitasi bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang akan wirausaha. Kita punya balai-balai pelatihan untuk melakukan inkubasi. Apakah itu inkubasi bisnis maupun kewirausahaan. Namanya inkubasi ya kita tungguin, kita aramin, kita kawal agar nanti bisa sampai menetas menjadi wirausaha baru. Itu ada pendampingannya, bahkan sampai ada sarana usahanya. Karena itu saya mendorong adik-adik alumni Petra kembali datanglah ke Dinas Ketenagakerjaan setempat di masing-masing, agar nanti ketika ada informasi program-program perluasan kesempatan kerja bisa terinformasi, bisa kejangkau. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah yang terkait dengan Career Center ini adalah bursa kerja atau job fair. Nah, kita menyelenggarakan job fair untuk mematchingkan antara permintaan-permintaan dengan supply. Itu kita sering ke kampus-kampus, bahkan juga dari Dinas Ketenagakerjaan, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, mungkin adik-adik sering melihat adanya job fair. Nah, ini penting dalam rangka tadi menghubungkan, gitu. Menghubungkan antara dari sisi supply dengan sisi demand. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain yang di dalam hubungan kerja, kita sering menyelenggarakan dialog sosial.
Dalam rangka apa? Dalam rangka agar yang sudah bekerja tadi tidak sampai di PHK, perselisihan hubungan industrial bisa diminimalisasi. Adik-adik dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mungkin agak lompat saja. Saya agak lompat saja biar nanti ada kesempatan untuk diskusi. Terkait dengan optimisme bagaimana adik-adik sekalian mungkin masuk ke halaman 16. Di halaman 16 terkait dengan bagaimana kita yang tadi saya sampaikan. Dari sisi bagaimana kebijakan sektor ketenagakerjaan di new normal ini. Jadi new normal atau memang kita ingin ke yang normal. Kemarin mungkin kita udah overdosis ya, sehingga harus di restart gitu. Jadi kemarin sebenarnya kita itu yang hidup kita mungkin ya nggak normal. Sehingga diingatkan oleh Tuhan agar di restart dan menjadi normal. Ya, jadi entah itu normal baru atau normal yang sebenarnya. Saya hanya ingin sampaikan di sini kaitannya dengan bagaimana mekanisme supply dan demand. Ya. Kementerian Ketenagakerjaan posisinya adalah di tengah. Demikian juga Career Center itu posisinya adalah di tengah. Jadi fasilitasi antara pencari kerja dengan pengguna. Kita menyediakan skema-skema untuk memerantarai tadi, ada job fair, ada talent festival, dan berbagai kegiatan lain dalam rangka ke sana. Ketika saya ingin sampaikan, di dalam hal ini di Jakarta antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada MOU, Memorandum of Understanding, terkait dengan pelayanan bursa kerja di satuan pendidikan menengah, bursa kerja khusus kita sebutnya, nomenklaturnya apapun namanya, antara satuan pendidikan menengah dan tinggi dengan pelatihan kerja, dengan sistem antar kerja, dengan dunia kerja. Tapi kita harapkan bursa kerja ini, bahkan saya nggak tahu di Petra ini, Career Center ini apakah sudah terkoneksi belum dengan Dinas Ketenagakerjaan di setempat. Dalam hal ini entah di Petra itu masuk kabupaten mana ya, Bu Fani? Oh, masuk kota Surabaya, Pak. Oh, masuk kota Surabaya dengan Dinas Ketenagakerjaan di kabupaten atau kota Surabaya atau bahkan mungkin di provinsi. Agar nanti informasi alumni itu juga bisa tertangani dengan baik. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya saya ingin sampaikan, nanti mungkin secara halaman per halaman ya, halaman per halaman bisa dipelajari, dibaca. Nanti kami akan terbuka ketika nanti memang dibutuhkan adanya penjelasan lebih teknis. Saya hanya ingin di akhir apa yang ingin saya sampaikan, bagaimana antara alumni dengan kampus tetap terjaga, atau tadi calon alumni, agar apa? Agar nanti itu juga sama-sama membantu kampus dalam rangka kredit poin terkait dengan status akreditasi atau peringkat dari kampus, kemudian di pihak lain juga sekaligus membantu alumni untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan mungkin ada skema-skema lain yang tujuannya adalah membantu. Apa gunanya sekarang orientasi tidak lagi sekedar output, pokoknya meluluskan, masalah nanti pekerjaannya di mana atau pekerjaannya apa itu rezekinya masing-masing. Nggak bisa lagi seperti itu. Jadi peran kampus untuk mengawal calon alumni menjadi penting. Terakhir saya ingin sampaikan, saya pernah membaca jangan-jangan dari survei ICCCN, Indonesia Career Center Network.
Ada survei tahun 2017. Konon menemukan ada 87% mahasiswa Indonesia itu merasa salah jurusan. Nah, jadi itu temuan dari Indonesia Career Center Network. Jangan-jangan itu Bu dari Petra Career Center juga masuk jaring dia, gitu, jejaring Bu Lisa. Jadi konon ada 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Ini tidak boleh mau balik kanan atau bagaimana melanjutkan. Peran Career Center, peran bimbingan konseling menjadi penting, ya, termasuk tadi Career Center itu, agar jangan sampai nanti menjadi tidak produktif, tidak optimal mereka dalam belajar. Bisa jadi semangatnya belajar ya sekedarnya saja karena tidak sesuai dengan bakat minatnya, atau tadi berlama-lama ingin punya status mahasiswa, mau wisuda takut nanti besok pagi bangun udah jadi penganggur gitu. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, alumni kita, bahwa kalian nggak usah khawatir. Sunatullahnya kalau bahasanya Charles Darwin itu kan ada the law of the survival of the fittest. Jadi kita ini semua akan bisa survival, tapi tergantung di masing-masing. Ya. Untuk survival di tengah pandemi dan revolusi industri 4.0, pesan saya kepada adik-adik mahasiswa adalah yang pertama, kita harus adaptif. Kita harus adaptif. Ya. Adaptif ini sama juga kan Pak Presiden kemarin sampaikan dalam menghadapi coronavirus kita harus adaptif, tapi bukan berarti kita nyerah. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, gampang menyesuaikan diri, jangan kekeh gitu. Yang kedua, harus kreatif. Adik-adik mahasiswa harus kreatif. Nggak usah disesali kok saya merasa salah jurusan gitu misalnya. Salah jurusan, salah fakultas, salah program studi terus menyesali. Nah, kita harus kreatif gitu. Kreatif dan pasti inovatif. Ya. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Nah ini Career Center juga harus kolaboratif, membangun networking dengan pengguna lulusan, dunia usaha, dunia industri untuk berkolaborasi, membekali calon lulusan atau mahasiswa agar nanti adik-adik kita, anak-anak kita bisa lebih awal mengenali tentang dunia kerja, berkolaborasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah setelah tadi adaptif, kreatif, inovatif, kemudian kolaboratif, yang keempat adalah memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi. Itulah dampak dari digitalisasi itu. Jadi sekarang tidak perlu lagi, mungkin nanti model perkuliahan juga kita harus merubah semua. Kalau dulu kita untuk membuktikan hadir, kita harus tanda tangan absen, minta tanda tangan paraf dari dosen, satu-satu kita tumpuk KRS-nya ya, kartu rencana studi, zaman dulu kan begitu. Nah, itu dimintakan paraf oleh dosen, kalau belum 14 kali pertemuan, belum boleh ujian dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak perlu lagi. Karena sekarang belajar adalah omnipresent, dimanapun kita belajar, dengan memanfaatkan smartphone. Saya yakin semua mahasiswa, apalagi tenaga edukatif, udah punya smartphone. Belajar di mana saja, kapan saja, tidak harus datang ke perpustakaan, tidak harus datang ke kampus. Termasuk bimbingan nulis skripsi tesis juga cukup dengan pemanfaatan teknologi. Nah, insya Allah dengan tadi 4 resep, adaptif, kemudian kreatif, inovatif, kemudian kolaboratif dan memanfaatkan teknologi,
kita semua adik-adik utamanya bahkan juga Petra, Universitas Petra bisa survival, bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keluarga alumni dan tentu harapan kita bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Itu beberapa hal mungkin agak terlalu panjang, tapi semata-mata saya ingin mengengage, memotivasi peserta dan Bapak Ibu sekalian untuk kita tetap optimis menatap satu sisi revolusi industri 4.0 maupun pandemi ini dengan new normal, kehidupan, tatanan kehidupan yang baru, tapi insya Allah ini akan pasti lebih baik. Tergantung bagaimana kita menyikapi dari berbagai ujian cobaan ini. Untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aris untuk pemaparannya yang menurut saya menarik ya. Pak Aris punya 4 poin yang untuk menggugah motivasi adik-adik mahasiswa. Itu kalau saya singkat kira-kira jadi apa Pak? KKAP gitu ya, atau AKKP. Adaptif, kreatif, solutif, rekreatif, inovatif, kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi. Baik, terkait dengan apa yang tadi Pak Aris sampaikan, saya mencoba membuat garis besar terlebih dahulu ya, supaya teman-teman juga bisa lebih banyak berdiskusi, gitu ya. Salah satu yang saya catat adalah dari Pak Aris, mengingatkan perguruan tinggi untuk menjembatani sarjana dalam konteks memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada industri, pada bidang industri. Ya, ini terkait dengan 3C. Nah, jadi PR juga buat saya gitu Pak ya. Making competence, making confidence, dan juga connected. Nah, ada Petra Career Center, Bu Lisa, Bu Jesi, dan Pak Alvan yang sudah mengakomodasi hal tersebut gitu ya. Nah, terus kemudian hal kedua tentu saja dari pemerintah sendiri yang dimana Pak Aris menyatakan sudah membuat balai pelatihan untuk tenaga kerja maupun balai pelatihan untuk inkubasi, mengadakan job fair gitu ya, serta melakukan dialog-dialog sosial. Mungkin kalau konteks webinar hari ini sifatnya bisa jadi dialog sosial juga kali Pak Aris ya. Jadi bisa langsung bertemu dengan user calon tenaga kerja ini. Yeah. Saya lihat di forum chat tadi sudah ada 1 pertanyaan gitu ya. Nanti saya simpan dulu pertanyaannya ya. Sepertinya adik dari Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris. Kok terlambat saya ngomong Inggrisnya ya. Fakultas Bahasa dan Sastra Inggris. Oke. Terus kemudian catatan saya yang kemudian berikutnya adalah bagaimana alumni juga bisa memiliki partisipasi supaya bisa tetap menjembatani antara dunia kerja dengan kampus. Kira-kira itu catatan besar saya terkait dengan apa yang Pak Aris sampaikan gitu ya. Tapi saya juga punya 1 catatan yang menurut saya cukup harus membuat kita berpikir, yaitu catatan terkait dengan beberapa industri yang terdampak COVID secara langsung ya, karena tadi Pak Aris katakan industri kita nih terdampaknya tuh 2 kali. Yang pertama adanya revolusi 4.0, kemudian kena pandemi COVID gitu ya. Jadi seperti terhajar secara langsung sumber daya manusia, seperti habis gitu Pak ya. Sepertinya habis. Nah, hal kedua yang juga saya garis bawahi terkait dengan sesuatu yang menarik itu adalah tingginya persentase angka pencari kerja dari SMK, yang menurut Bapak juga ironi, karena SMK diharapkan lulus terus bisa langsung bekerja gitu Pak ya. Tapi juga ironi lagi setelah SMK, di bawahnya SMK ada lulusan SMA dan kemudian ada lulusan diploma dan termasuk sarjana. Ini jadi PR buat kami dan juga mungkin adik-adik di tempat ini, adik-adik mahasiswa juga berpikir gitu, ini nanti saya terus lulus gimana kondisinya pandemi ini ya. Kantor-kantor masih pada WFH atau seperti apa. Oke. Nah, jadi saya coba masuk dulu kepada pertanyaan
gitu ya, pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Sebentar, saya mengeklik dulu. Mengeklik itu apa ya? Menyentuh ke tombol layar ya. Nah, ini ada Mas Andra dari jurusan English for Business. Wah, ini jelas Pak, bicaranya bisnis. Yang ditanyakan oleh Mas Andra adalah terkait dengan bursa kerja tematik. Pertanyaannya adalah, apa saja peran atau manfaat positif yang diberikan oleh bursa kerja tematik apabila berhasil diselenggarakan dalam masa pandemi ini? Ya. Ya, jadi saya konfirmasi ke Mas saya. Jadi pertanyaannya Mas Andra itu kira-kira manfaat positif apa yang diberikan oleh bursa kerja tematik apabila berhasil dilakukan pada masa pandemi? Berarti ada kemungkinan tidak berhasil gitu kayak mungkin ya menurut Mas Andra ya. Baik, ini saya catat baru ada satu pertanyaan yaitu dari Mas Andra dari Petra dari Business for English. Mungkin mau dijawab dulu Pak Aris? Oh boleh, monggo. Jadi gini, oke, silakan, Mas Andra dan Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi bursa, kalau yang kemarin-kemarin, bursa kerja, termasuk juga job fair gitu ya, itu sama lah. Kalau bursa kerja itu biasanya kan di kantor-kantor ya, di kantor pemerintah, di dinas, ketenagakerjaan kabupaten kota, di provinsi ada pameran bursa kerja itu kalau bahasa kita pameran kesempatan kerja. Jadi lowongan-lowongan itu dipamerin gitu, ditunjukkan. Demikian juga orang-orang yang punya bakat, punya talenta, punya yang butuh pekerjaan juga datang ke situ. Itulah bertemu. Bursa tempat bertemunya antara orang yang butuh karyawan dengan orang yang butuh pekerjaan. Nah, ini tema kemarin-kemarin yang lalu itu pokoknya udah digelar gitu pamerannya, lowongan itu digelar tanpa fokus gitu. Nah, jadi secara umum gitu Pak ya maksudnya. Jadi kayak ya apa ya, last number itu kan menjadi kurang customize gitu. Jadi tematik itu ke spesifik, misalnya ini untuk memenuhi kebutuhan negara tertentu atau sektor tertentu, industri tertentu. Nah, sehingga nanti yang datang baik itu lowongan maupun pencari kerja itu udah spesifik gitu, lebih efisien. Daripada nanti kadang kan itu dimainin sama yang swasta, Mas Andra dan kawan-kawan. Yang job DB yang swasta itu pokoknya karena masuk aja udah suruh bayar. Ya, entah itu dilaksanakan di hotel atau di mana, masuk aja konon harus bayar. Padahal itu bertentangan dengan konvensi ILO. Jadi pencari kerja sama sekali tidak boleh dibebankan biaya penempatan. Jadi masuk area aja sudah harus membayar. Nah, nanti masalah faktanya kemarin dengan bursa kerja yang model lama itu penyerapannya atau yang diterima itu nggak lebih dari 25%. Tapi yang datang kalau bahasa kampung kita sendaya itu yang datang banyak, tapi lowongannya sedikit. Kemudian dari lowongan yang itu pun kelasnya mohon maaf yang ditawarkan kelas-kelas SPG. Sales promotion yang level-level itu tidak yang dikualifikasi bagus. Nah, inilah tematik ini artinya spesifik sehingga nanti menjurus terseleksi secara baik gitu sehingga nanti tidak perlu harus beramai-ramai. Belum lagi masalah di pandemik ini new normal ini nanti job fair-nya pun juga harus kita ubah settingnya kan kita nggak boleh lagi berkerumunan rame-rame. Sekarang kita di Naker ada Sisnaker. Nanti pendaftaran pencari kerja yang dulu kita sebut kartu kuning itu pun nanti sudah bisa online. Yang penting kan tadi terkoneksi nama saya tercantum di Dinas Ketenagakerjaan. Ketika nanti ada perusahaan butuh karyawan langsung sesuai dengan kriteria langsung dipanggil. Nah ini poinnya dari Mas Andra tadi menyangkut dengan tematik. Jadi ini nanti bisa job fair dilakukan sesuai dengan tema-tema, sesuai dengan kekhususan dari yang dibutuhkan.
Tujuannya tadi adalah agar lebih efektif dan lebih efisien menjembatani, menghubungkan antara supply, dalam hal ini pencari kerja, dengan demand, dengan yang membutuhkan karyawan. Gitu. Baik, Pak Aris, melanjutkan pertanyaan dari Mas Andra tadi, Pak Aris ya. Menarik sekali kalau itu bisa dibuat lebih spesifik dan tentu kualitasnya juga ini Pak ya, disaring juga ya, sehingga kelasnya tidak seperti tadi yang Pak Aris katakan di kelas SPG gitu Pak ya. Ya. Nah, apakah dalam konteks sekarang ini karena tadi Bapak mengatakan juga settingnya diubah, apakah nantinya juga akan dilakukan job fair-nya dilakukan melalui seperti ini Pak, pakai Zoom misalnya atau Google Meet atau hanya melalui website saja dan orang bisa langsung connect dengan kartu kuning yang Pak Aris maksudkan tadi? Jadi Republik ini kan terlalu luas, Bu Fani dan adik-adik sekalian, terlalu luas dan terlalu heterogen untuk semua melalui smartphone atau semua melalui online dalam jaringan. Dalam beberapa wilayah, dalam beberapa kasus kita masih membutuhkan memberikan fasilitasi yang tadi kaitannya dengan offline atau luar jaringan. Itu agar semua potensi SDM kita bisa dioptimumkan. Ini bahkan sekarang tadi job fair atau bursa kerja itu tadi tidak hanya sekedar tadi antara dari sisi lowongan dan pencari kerja. Di dalam nanti model tematik atau ke depan yang tadi saya singgung istilah talent festival, di area itu atau di model penyelenggaraan nanti juga ada talent talk gitu, ada talk show. Jadi misalnya sambil nunggu misalnya nunggu wawancara atau apa, ada juga booth untuk misalnya talk show tentang bagaimana kiat membuat surat lamaran, bagaimana kiat menghadapi wawancara. Itu kadang kan, ya mohon maaf, di sekolah, di kampus kadang kan nggak diajarkan. Nah, itu misalnya seperti itu, trik, dan jangan sampai tricky gitu ya. Trik aja lah, trikinya jangan. Itu untuk paling tidak tadi Bu Fani klik-klik gitu kan, gimana membuat lamaran gitu yang membuat di dalam deskripsi biodata itu membuat HRD ingin tahu gitu, menarik. Hal-hal kayak gitu itu juga kita nanti akan coba fasilitasi agar masa tunggu pada saat job fair itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Termasuk juga ada istilah kita sebut talent net. Jadi mengonektingkan. Jadi ada kesempatan bagi pencari kerja ataupun juga pengguna itu membangun networking, jejaring. Sehingga nanti bisa saling sharing, bisa saling tukar informasi. Jadi itu ada kita sebut talent net misalnya. Jadi kita harapkan bisa lebih dinamis, bermanfaat, nggak cuma hanya nunggu ngasih lamaran kemudian wawancara, tapi di sana ada berbagai aktivitas dalam rangka dalam rangka memberikan edukasi, memberikan pemahaman tentang dunia kerja dan wawasan dan lain sebagainya itu. Berarti itu nanti akan dilakukan melalui offline, Pak ya, yang seperti itu, Pak? Ada yang offline, ada yang online. Kalau yang lalu-lalu sebenarnya kami ke kampus-kampus. Nanti kita juga ada dana ada juga yang kita alokasikan ke kabupaten kota, ke dinas, biasanya begitu. Oke, baik Pak. Kalau gitu jangan lupa mampir ke Petra ya Pak Aris. Iya. Maka Ibu Bu Lisa paling tidak harus ada connecting dengan dinas ketenagakerjaan di Kota Surabaya atau di provinsi. Agar nanti Petranya juga ketika ada alokasi untuk job fair atau talent festival, oh ini Petra karena udah terkoneksi gitu. Problemnya kan kembali lagi di informasi gitu. Ya Pak. Ya. Kalau boleh share sedikit Pak dari yang tadi Bapak sampaikan, kami di Petra
nama kami itu Petra Career Center, Pak. Nah, Petra Career Center. PCC. Nah, fokus layanan kami mulai dari awal dulu kita memulai layanan ini. PCC Petra Career Center itu juga kita bikin singkatan Preparing, Coaching, and Connecting, Pak. Jadi itu mantap, berarti cocok ya. Akomodasi yang tadi Bapak sampaikan. Jadi meningkatkan kompetens, itu lewat preparing dalam bentuk pelatihan-pelatihan, gitu ya. Lalu meningkatkan confidence itu dalam bentuk coaching, gitu ya. Dan include di dalamnya kita juga berikan pelatihan, layanan seperti psikotes, gitu Pak, untuk membuat kita lebih mengenal diri. Lalu connected-nya, layanan kami connecting itu tadi, jadi menghubungkan dengan dunia kerja dalam bentuk info lowongan dan sebagainya, gitu Pak. Ya, tapi siapa nanti kami cari informasi untuk connecting ke Kemenaker. Ya. Ya, sepertinya memang sudah dalam satu track Pak, sudah relnya sudah sama, tinggal tinggal temenan aja. Diintensifkan komunikasinya, komunikasinya. Kan bahasa lainnya kan tak kenal tak sayang kan gitu. Ya, jadi paling tidak itu Petra Career Center sudah diplesetin ke preparing, coaching dan connecting menurut saya bagus. Tapi kembali lagi, kalau dulu zaman saya mahasiswa kan ada istilahnya kampus bukan lagi hanya sebagai menara gading, tapi menjadi menara air. Kalau menara gading itu kan konon hanya indah dilihat saja. Kalau menara air kan bisa memberikan manfaat, jadi memberikan penghidupan bagi alumni. Dan kembali lagi kalau di kami ada khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam konteks Career Center juga sebaik-baik Petra adalah yang bermanfaat bagi alumninya, bagi masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Amin, Pak. Amin. Terima kasih. Ya. Pak Aris, ini sudah ada 3 pertanyaan lagi ya, langsung beruntun Pak ya. Boleh. Pertanyaan kedua ini dari teman-teman, dari Mas Ian Wijaya ya, Ian Wijaya dari Manajemen Perhotelan. Mungkin agak tergelitik ya, karena salah satu bisnis yang terdampak COVID ini juga dari perhotelan ya. Jadi pertanyaan kira-kira ini perhotelan bisa survive atau enggak nih ya gitu. Ya, tergantung mau berubah atau tidak. Tadi kan survival of the fittest-nya. Ya. Jadi kalau nggak mau berubah, ya pasti akan mati. Ya, sama juga siapa sih Bapak Ibu adik-adik sekalian yang saya banggakan menyangka bahwa Nokia, merek handphone Nokia itu akan hilang. Gitu. Karena mungkin dia sekarang udah nggak tahu Pak Nokia mana. Jadi kembali ke perhotelan atau pariwisata. Kalau nanti perhotelan atau pariwisata itu tidak mau mengubah dirinya tadi di new normal, gitu kan, di new normal, ya konsumen pun mau datang juga takut. Juga takut. Jadi sekarang kita nggak cukup lagi hanya kerja keras, tapi harus kerja cerdas, harus kreatif. Ya, sama juga. Ini kegiatan ini kampus kan, bagaimana untuk memberikan pencerahan. Kalau harus mengundang narasumber, ngumpulin mahasiswa, nanti malah jadi sumber penularan COVID misalnya. Ya, kita harus survival dengan webinar. Nah, ini kan menjadi trik-trik, strategi-strategi mengatasi itu. Jadi intinya tadi kreativitas, inovasi. Jadi perhotelan juga harus berinovasi agar bisa meyakinkan bahwa yang akan datang itu yakin bahwa nanti saya tidak terpapar di hotel itu. Karena protokol kesehatannya dipenuhi. Nah, higienitasnya juga terjaga. Ini yang perlu diketahui. Saya hanya ingin poin dari Petra Career Center, Pak, melalui Bu Jessi atau Mbak Ibu tadi Lita,
bahwa mungkin bisa dicek terkait dengan bursa kerja tadi ke Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 tahun 2016. Nanti apa itu dan bagaimana, itu ada tentang penempatan tenaga kerja. Permenaker 39 2016 Pak ya, nomor 2016. Iya. Kembali tadi tujuannya agar manfaatnya Petra itu lebih kafah, lebih sempurna gitu. Enggak hanya meluluskan tapi sekaligus juga menempatkan. Nah, jadi mahasiswanya pasti juga akan berterima kasih Bapak Ibu sudah difasilitasi sampai bekerja gitu. Iya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Aris. Ya, kata kuncinya tadi Pak Ian Wijaya harus kreatif, ya, jadi kreatif, inovatif, memanfaatkan teknologi. Kan sekarang juga tantangannya hotel-hotel besar kan udah pada terancam dengan model-model yang aplikasi nyari hotel udah nggak perlu lagi yang perusahaan hotel besar yang home kecil-kecil gitu, rumahan gitu. Itu menurut saya itu menjadi tantangan. Tapi nggak perlu takut, tapi kembali kata kuncinya di inovasi. Oke, terima kasih Pak Aris, terima kasih juga ya Ian ya, tadi sudah di forum chat. Menyambung pernyataan Pak Aris tadi terkait dengan Petra juga bisa ikut menempatkan mahasiswa atau calon lulusannya ke dunia kerja. Ini tampaknya ada satu penanya ya dari English for Business, namanya Natalia. Nah, ini mungkin sedikit menanyakan sebuah kegelisahan yang dialami oleh banyak orang. Pertanyaannya, bagaimana kami sebagai fresh graduate bisa masuk dalam dunia kerja di masa pandemi ini? Ya, itu tadi garis merah saya yang terakhir tuh Pak ya, kondisi fresh graduate di masa pandemi ini. Monggo Pak Aris. Itulah makanya tadi di awal ketika saya masih teringat ketika wisuda tahun 89, Pak Rektor ketika itu pidatonya salah satunya apprehension dan expectation, antara harapan dan kegalauan atau bahkan putus asa. Lah orang yang nganggur saja saat ini sudah tadi berapa? 6, sekian, 6,8 juta sama 3 jutaan, sudah hampir 9-10 juta. Bagaimana ini yang baru fresh graduate gitu? Apa nggak tambah ngeluh gitu kan gitu? Nah, karena itu adik-adik sekalian yang saya hormati, saya banggakan, jangan pesimis. Kita dikaruniakan oleh Tuhan itu dengan tadi survival of the fittest-nya. Kata kuncinya bagaimana agar kita nggak tadi dibekali dari kampus dengan kompetensi, dengan PD, percaya diri, kita sudah terkoneksi. Nah, memang kalau dulu orientasinya itu kan kerja, belum dikatakan kerja kalau belum kerja tetap. Ya, betul. Atau bahkan belum dikatakan kerja kalau belum PNS gitu. Menjadi cita-citanya. Nah, sekarang yang penting bukan kerja tetap, tapi tetap kerja. Nah, itulah di paparan saya di halaman berapa nih ya? Di halaman 14. Di halaman 14 itu ke depan bagaimana gitu. Halaman 14 adalah semakin cepat kedatangan future work, ya, dan ekonomi digital ekonomi dalam peningkatan otomasi, termasuk peningkatan pilihan kerja kontrak atau gig workers. Jadi yang penting kerja, tidak harus tetap kerja. Kerja tetap. Sekarang tidak perlu, bisa jadi tidak perlu harus seminggu bekerja, datang ke kantor terus. Enggak, saya kerjaan bisa dari rumah, YouTuber, vlogger, segala macam. Itu kerja tetap atau tetap kerja. Kemudian juga yang kedua, reorientasi supply chain.
serta penerapan standar global dalam membangun kembali bisnis. Jadi saya hanya fokusnya untuk yang tadi siapa yang bertanya tadi, Mbak Natali yang fresh graduate tadi. Jadi optimis lah, kreatif lah gitu. Ya ibaratnya kita beli sesuatu, membuka, kemudian dibuat YouTube, itu loh kita dapat penghasilan. Konon seperti itu, kreativitas. Termasuk, berarti memang, mohon maaf Pak Aris, saya potong sedikit. Berarti memang tidak harus bicara tentang kerja tetap, Pak ya. Artinya bisa berkreasi sebagaimana orang yang seperti bekerja, gitu Pak Aris ya. Iya. Jadi konteks bekerja itu tidak harus di kantor, tidak harus menerima gaji tetap, begitu Pak? Iya, itulah yang kita tuntut karena memang di pasar udah fleksibel. Kadang ya perusahaan kadang kan tidak juga butuh karyawan yang seminggu full bekerja. Kadang ada yang hanya bagian bikin konten ini udah selesai ya udah, terus dapat ya itu akhirnya pemborongan pekerjaan. Jadi kita nggak perlu malu, namanya ada outsourcing hari gini, mohon ini kan menjadi ini kaitannya dengan Omnibus Law ya. Sekarang saya ngembang sedikit menyangkut dengan Omnibus Law. Konon adik-adik yang harus dipahami semua jangan menggunakan ilmu pokok gitu. Kadang hubungan kerja antara majikan dan buruh itu kan awalnya dimulainya dari private. Ya kan misalnya perusahaan punya pekerjaan dan ada orang butuh pekerjaan. Kan ada bargaining kan gitu. Ketika mengatakan enggak, saya nggak mau ya sudah selesai kan gitu. Entah itu dari karyawan misalnya saya dari pengusaha menawarkannya hanya 2 juta. Pencari kerja enggak, saya maunya 4 juta sesuai UM misalnya. Ya kalau misalnya nggak ketemu kan selesai kan gitu. Tapi itulah sebenarnya dimulainya dari privat. Dari urusan privat. Tapi begitu udah nanti sudah masuk ke dalam hubungan kerja, mereka semuanya harus tunduk pada hukum publik ketenagakerjaan. Ada upah minimum dan lain sebagainya. Jadi sekarang nggak boleh lagi terus suka-sukanya. Kan ini kan urusan kita. Saya mau PHK ya sukanya pengusaha, nggak bisa lagi. Untuk PHK ada prosedurnya gitu. Nah, jadi saya hanya ingin ke adik-adik semua adalah tadi fleksibilitas. Memahami dunia kerja sudah berubah, karena itu kita juga harus berubah. Kita nggak boleh lagi menggunakan nyanyiannya, mohon maaf ya, siapa ya? Kian bisa saya. Aku masih seperti yang dulu gitu. Oh iya Pak. Nggak bisa, hari ini nggak bisa. Saya kok bilang iya ya, ketahuan umur saya ini kalau saya jadi. Ya, jadi kita harus berubah, adik-adik kita, karena itulah yang kalau tadi learning agility, ya, kalau bahasa pendidikannya ada learning agility, kelincahan kita belajar beradaptasi. Di Petra sendiri ada vokasinya nggak? Ada politekniknya nggak Pak, Bu? Politeknik nggak ada ya sepertinya. Ini pada murni semua ya, ilmu murni ya, nggak ada terapannya ya? Tidak ada Pak. Tapi ada ini sertifikasi ada, tetapi bukan vokasi Pak. Bukan terapan ya. Itu saya ingin ingatkan juga bagi nanti di tenaga edukatif. Konon karena dulu saya sekolahnya di kurikulum, idealnya Bu Petra ini kita harapkan nanti bagi alumni itu juga ketika mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, mainlah ke career center. Pun juga ketika sudah mendapatkan pekerjaan, mainlah ke career center untuk dasar pembinaan perbaikan kurikulum. Bu, ternyata setelah saya kerja ini ilmu-ilmu ini nggak dipakai, yang dibutuhkan ini. Nah, itu kan menjadi feedback, menjadi umpan balik bagi kampus dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kurikulum. Jadi ini kita harapkan, dan ini perlu di-maintain, alumni ini perlu di-maintain untuk memberikan umpan balik, feedback kepada kampus. Nah, terkait dengan kurikulum ini, mohon diingatkan bagi rektor bidang akademik ya, mungkin kalau nggak salah itu
konon kurikulum itu ada 3 substansi yang harus ada. Gitu. Yang pertama adalah muatan-muatan normatif. Karena apapun Indonesia ini warga kita harus menjadi warga negara yang baik. Ya, menjadi warga negara baik itu muatan-muatan kurikulum-kurikulum, mata kuliah untuk membuat warga negara yang baik, menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, poin yang kedua dari muatan kurikulum adalah muatan-muatan adaptif. Kembali lagi menyangkut dengan adaptif. Bagaimana kurikulum didesain agar mahasiswa itu nanti tidak gagap ketika ditawari pekerjaan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Ya, itu adalah kemampuan adaptif. Logika, analisis, sintesis itu menjadi bagian instrumen mata kuliah agar anak-anak kita itu nanti adaptif dengan perubahan lingkungan. Kemudian yang ketiga, muatan kurikulum yang sifatnya produktif. Kaitannya dengan disiplin ilmu atau prodi di masing-masing itu agar nanti ketika mendapatkan pekerjaan dan bisa langsung adaptif dengan peralatan mesin yang ada di tempat kerja. Tapi yang jauh lebih penting menurut saya adalah di adaptabilitas tadi. Kemampuan anak-anak kita untuk confident, untuk pede, untuk bisa menyesuaikan dengan tuntutan tugas di tempat yang baru. Jadi bagi tadi yang fresh graduate nggak perlu berkecil hati, karena kita semua sunatullahnya, hukum Tuhannya kita dibekali dengan kemampuan itu. Yang penting di hati kita open mind, tidak boleh kekeh, oh ini nggak sesuai dengan jurusan saya, tidak sesuai dengan bidang studi saya. Amin. Ya Pak Aris, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Rame ini mulai Pak dia. Jadi gini Pak, ini saya langsung aja ada 2 penanya yang terkait dengan masalah pencarian kerja Pak ya. Yang pertama Sugianto dari Informatika mempertanyakan perihal kartu prakerja. Apakah kartu prakerja ini merupakan sarana yang diberikan oleh Badan Tenaga Kerja, gitu ya? Kalau memang iya, apakah ada kerangka pelatihan khususnya untuk jurusan teknik elektro? Itu pertanyaan dari Sugianto, Pak. Terus kemudian saya lanjutkan saja dengan satu pertanyaan lagi. Mungkin ini bisa dijawab cepat saja dari Tita Edenia, manajemen bisnis. Tita ini menanyakan untuk job seeker yang tadi Bapak sebutkan mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaan itu apakah wajib? Kalau wajib, apakah ada syaratnya? Ya, itu dulu Pak, silakan. Ya. Oke, makasih. Jadi kartu prakerja. Adik-adik sekalian yang saya banggakan untuk Mas Gianto. Jadi kartu prakerja itu sebenarnya janji politiknya Pak Presiden pada saat kampanye. Pasti ketika itu Pak Presiden dan kita semua tidak membayangkan adanya pandemi yang meluluh lantakkan gitu. Jadi bukan hanya perusahaan besar yang terdampak seperti krisis tahun 98 atau 2008. Tapi perusahaan kecil, bahkan mikro, ultra mikro pun terdampak. Nah, karena itu di kartu prakerja itu didesain ulang menjadi semi bansos. Dulu fokusnya adalah pelatihannya, kemudian nanti dapatkan insentif. Jadi biaya pelatihannya lebih besar dibandingkan dengan insentif gitu. Untuk sekedar trigger atau perangsang saja. Tapi dengan adanya pandemik ini dibalik porsinya. Jadi yang insentifnya lebih gede dibandingkan dengan biaya pelatihannya. Termasuk juga dari... Maaf Pak Aris, kalau untuk pelatihan yang untuk lulusan jurusan teknik elektro, adakah Pak? Oh sangat banyak. Mungkin Mas Gianto lebih baik coba ke BLK, Balai Latihan Kerja. Di sana ada elektro itu kan ada arus kuat dan arus lemah, elektronika. Nah, untuk robotik, gitu, misalnya robotik itu elektronika. Untuk elektro misalnya ada teknik pendingin, instalatur, instalasi. Itu silahkan datang ke BLK itu free of charge. Oke. Balai pelatihan kerja terdekat Mas Gianto di daerah mana nanti
biasanya ada BLK, datang ke sana itu free of charge. Untuk baik itu yang listrik arus kuat, jaringan, atau instalator di rumah, teknik pendingin, dan lain sebagainya. Jadi bisa ke sana. Kemudian yang tadi menyangkut dengan lapor pencari kerja. Job seeker, ya Pak. Job seeker. Laporan. Jadi Mbak siapa tadi namanya? Tita. Tita Edenia. Tita. Mbak Tita, saya ini mungkin juga untuk semua. Saya tahun 91 masuk sebagai PNS Kemnaker. Depnaker dulu istilahnya. Saya tidak, jangankan pakai koneksi, ya, jangan pakai koneksi atau KKN. Saya ngelamar aja tidak. Ini demi Tuhan, ya, demi Tuhan. Saya nggak pakai koneksi, saya nggak pakai KKN. Saya ngikutin tes, saya ngikutin seleksi. Tiba-tiba di rumah saya itu ada panggilan untuk mengikuti tes atau seleksi menjadi CPNS Depnaker. Itu tangan Tuhan nggak bisa langsung gitu. Ternyata dulu ketika saya kuliah di 11 Maret Solo, itu menjelang kelulusan ada petugas dari Kandepnaker datang ke kampus untuk memberikan sosialisasi, bungkusannya penyuluhan dan bimbingan jabatan. Salah satu arahannya adalah adik-adik nanti begitu lulus, datanglah ke Kandepnaker setempat di tempat masing-masing untuk nanti didaftar sebagai pencari kerja dan nanti kalian diberikan kartu kuning. Nah, jadi dari situ kalimat pertama panggilan saya itu adalah bunyinya, saya masih ingat, berdasarkan data pencari kerja. Nah, jadi ini tadi terkoneksi. Makanya tadi C yang terakhir adalah connected. Tadi Bu Lisa juga menyangkut dengan plesetan dari Petra Career Center menjadi yang terakhir adalah connecting. Itu penting agar nama kita, identitas kita, kualifikasi kita itu diketahui oleh publik. Lah, di Dinas Ketenagakerjaan setempat itu ada namanya pegawai pengantar kerja yang tugasnya adalah mencucok-cucokkan, menghubung-hubungkan, oh ini ada lowongan seperti ini, oh ini ada pencari kerja kualifikasi ini. Dicoba dimatchingkan, nanti dihubungi. Ini ada lowongan seperti ini, mau nggak? Kalau mau, datanglah wawancara pada tanggal sekian, tepatnya sekian. Nah, jadi itu kepentingan kita. Kemudian secara nasional, kita juga punya kepentingan untuk mengetahui pencari kerja kita by name, by address. Nah, sekarang yang tadi saya sampaikan di Februari 2020, yang dari BPS itu kan ada 6,88 juta penganggur. Tapi itu belum by name, by address. Itu masih survei, Sakernas. Belum by one orang per orang. Karena itu kita harapkan kalau nanti adik-adik semua alumni Petra itu setelah wisuda datang ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, nanti ada kartu kuningnya digital, nanti apapun namanya. Tapi melapor itu tidak harus bayar. Ya. Kemudian syaratnya apa? Ijazah yang pokok. Ijazah nanti di sana pasti KTP. Nah, ini kemarin itu ke Mas Kianto juga. Kemarin kita mau nyari orang untuk menerima kartu prakerja bingung. Ya, yang Pak Presiden kemarin rencana 2 juta menjadi 5,6 juta. Bingung karena kita semua nggak aware dengan NIK. Nomor induk kependudukan. Jadi KTP, kemudian ijazah terakhir, nanti di sana ada interview. Di Dinas Ketenagakerjaan nanti ada interview, nanti kemudian di profiling, sehingga alamatnya jangan ganti-ganti nomor telepon. Kalau nggak bisa nomor telepon yang handphone, kalau bisa ada yang di rumah atau saudara yang bisa dihubungi. Sehingga ketika hasil matching itu ada cocok, nanti dihubunginya mudah. Yang problem kan dulu, kalau sekarang kayaknya udah enggak ya, sering ganti-ganti nomor telepon. Itu
merugikan kita. Merugikan kita. Nah, itu poinnya. Jadi syaratnya nggak aneh-aneh, pasti nggak berbiaya. Nanti ke depan bahkan tidak perlu harus datang ke Disnaker, tapi nanti menggunakan Sisnaker. Jadi kita ada nanti di Naker itu ada Sisnaker, Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Salah satu layanan adalah Career Hub atau Ayo Kita Kerja. Nanti di sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Masih ada pertanyaan lagi Pak, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk iklan dulu Pak. Woi, monggo. Jadi mungkin saya bisa dibantu oleh Pak Alvan ya untuk menayangkan link regis out-nya ya. Jadi teman-teman juga mungkin hari ini bisa mulai follow di akun Instagram Petra Career Center, atau untuk yang ingin terkoneksi dengan Petra Career dengan pencarian kerja, Anda bisa langsung follow di akun Instagram petracareercenter.job ya. Jadi ada Petra Career Center, ada juga petracareercenter.job untuk info lowongan terbaru dari berbagai perusahaan ya. Sedangkan teman-teman yang akan melakukan regis out nantinya bisa langsung masuk ke link petra.id/PCC SW besar semua, kemudian O kecil 2 dan RO besar semua ya. Nanti bisa dicatat dari sini ya. Terima kasih Bu Jessi sudah sharing screen dengan kami. Teman-teman mungkin bisa catat terlebih dahulu khususnya untuk regis out. Dan jangan lupa setelah ini tetap follow di akun Instagram Petra Career Center ya. Karena ada banyak informasi tentang webinar-webinar yang lain. Baik, sementara saya berhenti di satu iklan dulu. Kita kembali dulu ke Pak Aris ya. Baik Pak Aris, ini ada satu pertanyaan dari penanya umum ya, dari Pak Sastra, yang kebetulan Pak Sastra sepertinya akan host untuk webinar minggu depan. Jadi mungkin Pak Sastra ini juga kepo gitu, pengen tahu tentang terkait dengan masalah, tadi sempat saya singgung kali Pak ya, masalah pekerjaan yang tidak tetap. Artinya kan tadi Pak Aris juga sempat menyinggung ya, bukan kerja tetap tapi tetap kerja. Nah, jadi Pak Aris menyatakan, ada nggak langkah-langkah dari Kemenaker untuk membantu dari yang awalnya tadi tidak berencana untuk wirausaha, tapi karena situasi seperti ini, akhirnya mau nggak mau gitu loh Pak ya. Akhirnya mau nggak mau, jadi dipaksa harus wirausaha. Nah, apakah dari Kemenaker sendiri punya saran atau langkah-langkah yang bisa menolong mereka? Istilahnya dipaksa gitu Pak, dipaksa jadi berwirausaha karena situasi. Ya, kadang ilmu eksakta Paspal itu kan ada namanya momen inersia dulu Bu Fani. Momen inersia atau teori kelembaman, bahwa sesuatu itu cenderung ingin mempertahankan keadaan semula, atau bahasa populernya status quo. Status quo. Comfort zone, zona nyaman, itu sunatullahnya memang manusia seperti itu. Kebanyakan ya, mohon maaf kebanyakan ingin status quo, mau berubah itu berat sekali Kak. Makanya perlu dipaksa. Kadang inilah mungkin rahasia Tuhan kepada bangsa Indonesia bahkan dunia, dipaksa untuk merestart lagi, memperbaiki lagi pola hidup, pola komunikasi, pola interaksi dan berbagai hal. Nah, ini agar ini tinggal kita mau berubah atau enggak. Ketika nggak mau berubah ya nanti itu tadi akan mati gitu. Karena itu kita survival of the life itu tadi, bagaimana agar kita survival, makanya kita harus adaptif gitu. Nah, bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan agar orang yang nggak punya pekerjaan itu bisa bekerja, di samping tadi menyalurkan ke pekerjaan-pekerjaan formal itu, karena ternyata sudah matching gitu antara kualifikasi pencari kerja dengan yang dibutuhkan itu matching, langsung masuk kerja. Tapi bagi yang ternyata tidak matching, yang tadi angkanya sampai 63%, itulah Kementerian Ketenagakerjaan memiliki namanya balai-balai pelatihan kerja untuk yang sifatnya teknikal, yang bisa masuk ke pasar kerja formal. Tapi kita juga memiliki
unit balai inkubasi atau termasuk balai produktivitas. Pelatihan-pelatihan untuk kewirausahaan. Kita sebut pelatihan boleh, kita sebut juga pembekalan juga boleh. Baik itu dilakukan di lembaga pelatihan indoor atau in-wall maupun di luar, dimagangkan. Itu yang kita dampingi. Itu yang kalau tadi membutuhkan harus datang ke lembaga-lembaga pelatihan atau inkubasi. Kita juga ada kegiatan-kegiatan namanya tenaga kerja mandiri. Nah, itu harus ngumpul dalam satu grup komunitas. Nah, jadi kita misalnya ada kelompok masyarakat tertentu di mana baik itu ada yang basisnya agama, ada yang basisnya usaha gitu. Nah, nanti mengumpul nanti kita fasilitasi dengan bimbingan tenaga mandiri, tenaga sukarela, pendamping. Okay. Ada pendampingnya, nanti kita carikan pendamping dari perusahaan atau yang sudah punya usaha relatif mapan. Itulah semacam pendampingan, termasuk sampai walaupun nilainya nggak besar, misalnya sarana usaha. Ada model gitu, Pak, ya? Ada bantuan sarana usaha, termasuk juga kegiatan-kegiatan terapan teknologi tepat guna segala macam. Jadi kembali kata kuncinya mengonektingkan, menghubungkan, mencantolkan nama kita, identitas kita, komunitas kita itu di berbagai medium yang bisa diketahui oleh publik. Sama juga ini kan Kementerian Koperasi UMKM menargetkan agar 2 juta UMKM bisa berbasis digital. Nanti ada marketing yang digital, kita mau buka toko tanpa harus memiliki toko, kan gitu. Memiliki usaha tanpa harus sewa, kalau di kampung namanya jongkok gitu ya. Harus punya tempat lapak gitu. Sekarang kan nggak perlu. Jasa pergudangan juga sudah berubah. Ini semua meriset kita semua untuk berubah, gitu, menyesuaikan dengan tantangan. Tapi kata kuncinya salah satunya memanfaatkan teknologi. Teknologi. Oke. Baik. Terima kasih Pak Aris ya. Saya dapatkan 3 poin penting dari apa yang sudah disampaikan Pak Aris dan dari pertanyaan teman-teman yang cukup menarik ya. Jadi yang pertama, Pak Aris tetap ingin mengingatkan kita untuk melakukan connecting gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa daftarlah job seeker itu di Depnaker, di dinas tenaga kerja tempat masing-masing. Kemudian Pak Aris juga mengingatkan bahwa semestinya ada balai pelatihan kerja dan sebagainya sehingga kita bisa terus berkembang di situ. Dan yang terakhir sebuah nasihat. Saya pikir tapi ini penting sekali. Saya pikir ya bahwa kita mesti adaptif, tidak perlu pesimis agar kita tetap bisa survive untuk menghadapi situasi seperti apapun. Jadi teman-teman, khususnya peserta webinar pada siang hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Aris Wahyudi akan membekali kita dengan banyak hal, baik dari sisi teknis maupun dari sisi moral, ya, dukungan moral. Tapi sebelum kita berpisah, jadi teman-teman jangan cepat-cepat keluar dulu. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita akan foto bersama. Jadi sebentar lagi tolong kameranya dinyalakan semua, gitu ya. Kita foto manis-manis begitu untuk kenang-kenangan. Kapan lagi bisa foto dengan Pak Aris? Saya juga belum tentu bisa ketemu Pak Aris secara tatap muka secara langsung ya. Silakan kalau ke Jakarta main. Silakan. Oh iya nggih Pak, matur nuwun. Jadi silakan. Oke, ya ini saya perhatikan sudah mulai banyak yang menyalakan kamera ya. Nanti yang motret siapa ya? Mas saya. Pak Alvan ya? Saya. Oh, Pak Alvan. Saya, iya.
Saya buka masker sebentar lagi supaya saya bisa tersenyum ya. Ya, biar kelihatan. Tapi setelah foto nanti teman-teman juga jangan langsung register out, jangan langsung leave ya, karena saya masih punya 1 bulan lagi buat teman-teman. Oke, saya mau standby dulu 3, 2, 1. Bentar ya. Ya dihitung ya Pak Alvan supaya saya bisa Ini gaya. masih slide pertama saya. 1, 2, 3. Teman-teman jangan keluar Ya, dulu. oke. Slide kedua ya Pak Alvan ya. Ada 116 slide ya adik-adik. Sebentar, tahan dulu. Lagi, Mas? Kurang 2. Oh ya, kurang 2 ya. Kita Kurang harus 1, kurang bertahan 1. ya. Survive katanya Pak Aris. Sudah, Bu Fani? J, terima kasih. Pak Alvan matur nuwun. 1 iklan lagi teman-teman. Kalau ada di antara teman-teman tadi ini menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan Pak Aris juga, salah satunya terkait dengan bagaimana sih melakukan interview karena kondisi pandemik mungkin interviewnya konteksnya online gitu ya. Jadi minggu depan tanggal 7 Juli akan ada webinar dengan tema Job Searching and Online Interview in the era in the post of pandemic. Jadi setelah era pasca pandemi gitu ya, bagaimana teman-teman bisa melakukan online interview, nanti akan dibawakan oleh Pak Sastra dan kemudian narasumbernya adalah Ibu Yuwana Wijaya dari PT Bank Sentral Asia. Teman-teman bisa mendaftar lagi, bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak wawasan yang baru supaya itu tadi, kita tetap bisa survive dalam kondisi apapun. Jadi ingat ya, Pak Aris mengingatkan adaptif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan jangan lupa memanfaatkan teknologi. Saya percaya segala hal yang baik pasti akan Tuhan limpahkan kalau kita mau betul-betul serius ada dalam perlindungannya. Matur nuwun Pak Aris. Boleh. Mungkin dari Boleh. Nggih, monggo Pak. Ini bonus. Untuk adik-adik mahasiswa, konon ada 3 kunci kebahagiaan. Saya menyebutnya konon karena saya nggak tahu sumber aslinya, Bu Fani dan Bu Lisa. Yang pertama, have to work. Jadi memiliki pekerjaan. Jadi orang nganggur pasti nggak bahagia, makanya orang nyari kerja. Setelah have to work, kita harapkan ini yang nomor 1. Yang nomor 2, setelah have to work, kita harapkan have to love. Memiliki cinta, berumah tangga. Maka yang masih jomblo, ya nggak bahagia nyari pasangan, ya, pacaran gitu. Tapi jangan dibalik. Jadi have to love dulu, baru have to work dulu. Jadi setelah memiliki pekerjaan, barulah mikirin rumah tangga, memiliki cinta. Kemudian yang ketiga, have to hope so. Memiliki harapan, memiliki cita-cita, memiliki optimisme. Jadi ketika sudah memiliki pekerja, memiliki cinta, pacaran, tapi harus memiliki masa depan. Bagi kita yang laki-laki, kita mau ngelamar anak orang, kalau masa depannya madesu, masa depan suram, nggak jelas, juga orang tua pacar kita juga nggak akan melepasin untuk mengizinkan anak kita dinikahi oleh yang laki-laki utamanya. Dimakanin cinta, Pak ya. Makan cinta. Makan tuh cinta, gitu. Makan tuh cinta. Nah, jadi saya untuk anak-anak, adik-adik kita dari Petra, tanamkan optimisme ke depan bahwa cita-cita, gantungkan cita-citamu setinggi langit tetap relevan. Nggak ada urusan sama COVID, nggak ada urusan sama revolusi industri 4.0. Sepanjang adik-adik learning agility-nya, kemampuan adaptabilitasnya tetap dijaga. Curiosity, rasa ingin tahu agar terus belajar selalu terjaga. Insya Allah sukses dunia akhirat. Itu saja, mohon maaf agak banyak. Ya.
Terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri, ya memang sudah berakhir ya. Teman-teman, saya akan pimpin doa terlebih dahulu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena webinar ini boleh berlangsung dengan, saya pikir cukup baik ya, atas perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa, doakan saya pimpin secara Kristiani. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu selama webinar ini. Kami percaya Engkau lindungi Pak Aris dan seluruh staf, bahkan keluarganya Tuhan, untuk segala sesuatu yang beliau lakukan. Boleh Tuhan berikan hikmat terus-menerus, boleh Tuhan berikan damai sejahtera, penyertaan kesehatan yang tidak putus-putusnya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap peserta yang ada di tempat ini, yang mengikuti webinar ini. Tuhan memberikan kami sebuah pengharapan yang kuat untuk dapat terus beradaptasi, bertahan dalam kondisi yang mungkin entah enak ataupun tidak enak. Ajarkan kami untuk bisa menerima segala sesuatu dalam ucapan syukur, sehingga kami boleh bergerak dengan lebih baik lagi. Terima kasih untuk Petra Career Center yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar ini, boleh menjadi berkat terus-menerus bagi kami, mahasiswa, alumni, dan untuk para penggerak di bidang industri yang membutuhkan pencari kerja. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Kami ucap syukur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Ya, saya mengucapkan syukur karena kita sudah boleh mengakhiri webinar hari ini. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang ada. Terima kasih juga untuk Pak Aris. Ya, semoga Tuhan melindungi kita semua untuk segala hal yang bisa kita kerjakan untuk kedepannya. Matur nuwun, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Yang lainnya boleh naik. Terima kasih, sukses untuk semua.